Salam, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita tetap di dalam sukacita karena kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 14 Desember 2021, tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari pesan atau seruan Nabi Maleakhi agar bangsa Israel bertobat dari kejahatannya. Kejahatan yang melukakan hati Tuhan, di mana mereka pergi dan percaya menyembah kepada ilah lain, meninggalkan Tuhan yang mengasihi mereka. Maleakhi adalah utusan Tuhan. Dia seorang Yahudi yang saleh, tinggal di Yehuda setelah masa pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti seorang anak di mata orang tuanya, si anak sangatlah diperhatikan, disayang, dilindungi. Demikianlah kita umat manusia di mata Tuhan. Bangsa Israel berharga di mata Tuhan. Tentu demikian jugalah kita. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Ia menjaga dan melindungi kita seperti biji matanya. Itulah sebabnya Tuhan tidak menginginkan kita binasa, melainkan Tuhan menginginkan kita bertobat kembali kepadanya sehingga kita beroleh keselamatan. Seruan pertobatan kepada seluruh umat yang dikasihi Tuhan agar setiap orang beroleh keselamatan, sehingga ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan lagi, melainkan sesuatu yang dinanti-nantikan dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah suatu perubahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya janji yang diikrarkan lewat kata-kata. Pertobatan berarti kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Berubah dari kehidupan yang menyesatkan di dalam jalan kebenaran. Tidak setengah-setengah hati, tetapi total di dalam keikhlasan. Demikianlah kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekaranglah saatnya untuk kita melakukan reformasi iman secara total, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan masih ada, sekalipun kita masih menghadapi banyak pencobaan, tapi tetaplah bertahan. Karena pencobaan itu adalah ujian seleksi, di mana orang-orang yang menang akan mendapatkan mahkota kemenangan. Saatnya akan tiba. Tuhan akan datang untuk memisahkan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga, dan akan memisahkan orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, hidup yang jauh daripada Tuhan, untuk ditempatkan ke dalam kematian kekal. Maleakhi 3 ayat 2-3 berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya?
Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada waktu. Bertobatlah dan raihlah kemenanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan kedatangan Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan di dalam iman dan kebenaran, sehingga kami siap menanti kedatangan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kami didapati setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami hari ini, biarlah Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kasih-Mu menyertai, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, kuatkan hatinya, teguhkan imannya. Biarlah mereka beroleh kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kasih-Mu lah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Melalui obat dan makanan, keluarga yang merawat, biarlah semua Tuhan pakai untuk menjadi kesembuhan dan kepulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, segala harapan-harapan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.